Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Putri dengan NIM 2510128200020. Saya dari Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo teman-teman, pada video pembelajaran IPS kali ini kita akan mempelajari salah satu kerajaan Islam di Kalimantan, yaitu Kesultanan Banjar yang berpusat di Banjarmasin. Melalui video ini, kita akan memahami bagaimana kerajaan ini berdiri, bagaimana Islam berkembang di wilayah Banjar, serta apa saja peninggalan sejarah yang bisa kita lihat sampai sekarang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses berdirinya kerajaan Islam Banjar. Yang kedua, memahami perkembangan Islam di wilayah Banjarmasin. Yang ketiga, mengenali bukti-bukti sejarah yang masih dapat dipelajari pada masa kini. Materi ini berkaitan dengan capaian pembelajaran IPS SMP yang menekankan pemahaman tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Siswa diharapkan dapat menganalisis perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi pada masa kerajaan-kerajaan tersebut. Kesultanan Banjar adalah contoh nyata kerajaan Islam di Kalimantan yang memperkaya wawasan kita tentang sejarah Nusantara. Dalam mempelajari sejarah ada beberapa konsep penting. Yang pertama adalah waktu, yaitu kapan peristiwa berlangsung. Pada materi ini kita melihat perkembangan Islam di Banjar sejak abad ke-16. Kedua, perubahan, yaitu bagaimana masyarakat berubah setelah Islam datang, baik dalam tradisi, kebudayaan, maupun cara hidup. Ketiga, kelanjutan, yaitu hal-hal yang tetap bertahan sampai sekarang, seperti Masjid Tua Sultan Syuriansah, tradisi keagamaan dan budaya Banjar. Keempat, ruang, yang berarti lokasi peristiwa. Di sini, ruang pentingnya adalah Kuin, pusat awal Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri sekitar tahun 1526. Peristiwa berdirinya kerajaan ini berasal dari konflik internal kerajaan negara Daha. Dua tokoh utama saat itu adalah Pangeran Samudra dan Pangeran Tumanggung. Pangeran Samudra mencari dukungan keluar wilayah dan akhirnya meminta bantuan dari Kesultanan Demak, salah satu kerajaan Islam terkuat di Jawa. Sebagai balasan atas bantuan tersebut, Pangeran Samudra menyatakan kesediaannya untuk memeluk Islam jika berhasil merebut kembali kekuasaan. Setelah mendapat dukungan militer dari Demak, Pangeran Samudra berhasil menentang dan dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Syuriansah, menjadi sultan pertama Kesultanan Banjar sekaligus raja Banjar pertama yang memeluk Islam. Salah satu bukti penting dari masa awal kerajaan ini adalah Masjid Sultan Syuriansah. Masjid ini adalah masjid tertua di Kalimantan Selatan dan dibangun dengan arsitektur khas Banjar berupa rumah panggung. Tidak hanya masjidnya, tetapi juga kompleks makam Sultan Syuriansah menjadi salah satu situs peninggalan sejarah yang sangat penting. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Banjar mengembangkan wilayah kekuasaannya hingga ke sebagian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan yang ramai, terutama karena letaknya strategis di jalur sungai. Meskipun akhirnya kesultanan dihapus oleh Belanda pada tahun 1860, jejak sejarahnya masih dapat kita temui hingga hari ini. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, sekarang saya ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Yang pertama, siapa nama sultan pertama di kerajaan Banjar? Yang kedua, mengapa Pangeran Samudra meminta bantuan Kesultanan Demak? Yang ketiga, sebutkan salah satu bukti peninggalan sejarah dari Kesultanan Banjar. Dari sejarah Kesultanan Banjar, kita belajar tentang nilai persatuan, kerjasama, dan tanggung jawab.
Sultan Syuriansah menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus bijak menjalin hubungan baik dan menjaga kestabilan wilayahnya. Sebagai generasi muda, kita perlu meneladani nilai-nilai tersebut dengan menjaga persatuan, menghargai sejarah, dan melestarikan budaya daerah. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi Kerajaan Islam di Banjarmasin menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus mencintai dan mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.